Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, TBDok, perkenalkan nama saya Nur Julana dengan NIM C01124138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kartilago dan perbedaannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari kartilago hialin. TBK saya menggunakan media HP untuk menunjukkan gambar preparatnya. Yang pertama itu ada strukturnya, memiliki matriks yang halus dan transparan dengan serat kolagen yang sangat halus. Di sini sangat halus serat-serat kolagennya. Sel-sel kartilago atau kondrosit itu biasanya terperangkap dalam lakuna. Di sini atau ruang kecil di dalam matriks. Selanjutnya itu fungsi dari fungsi rawan hialin IT memberikan dukungan dan fleksibilitas, ditemukan di bagian-bagian tubuh seperti ujung tulang, trakea, dan bagian anterior dari tulang rusuk. Selanjutnya itu saya menjelaskan mengenai kartilago elastis atau biasa disebut dengan tulang rawan fibrosa yang bentuknya itu sama dengan kartilago hialin tetapi mengandung banyak serat-serat elastis yang membantu kekuatan memberikan elastisitas yang lebih dibandingkan tulang rawan hialin. Fungsi dari tulang rawan fibrosa itu adalah menyediakan dukungan yang fleksibel ditemukan di telinga luar atau pinna dan epiglotis. Selanjutnya itu ada fibrokartilago yang dimana kalau fibrokartilago sendiri ini dia memiliki struktur yang memiliki matriks yang lebih padat dan serat-seratnya itu dalam area tertentu sehingga memberikan kekuatan dan daya tahan kondrosit juga terdapat dalam lakuna, tetapi juga jarang seperti di gambar. Fungsi dari fibrokartilago sendiri di sini adalah memberikan dukungan yang kuat dan menahan tekanan, ditemukan di diskus intervertebralis, simfisus pubis, dan tempat-tempat lain yang memerlukan daya dukung. Perbedaannya dari struktur kartilago hialin dan tulang rawan fibrosa dan fibrokartilago, yang pertama itu kalau tulang rawan hialin itu serat kolagennya halus, terus dia itu matriksnya transparan, terus bentuknya itu biasanya itu kurang elastis. Selanjutnya itu ada tulang rawan fibrosa yang dimana banyak serat elastis yang terdapat pada tulang rawan fibrosa. Matriksnya itu yang lebih fleksibel, lebih elastis dibandingkan tulang rawan hialin. Selanjutnya itu ada fibrokartilago yang dimana biasanya fibrokartilago di sini itu serat kolagennya itu lebih tebal dibandingkan yang lain, lebih padat juga, terus dia juga lebih kuat dan tahan tekanan di antara 3 preparat yang saya tunjukkan. Selanjutnya itu pertumbuhan tulangnya itu kalau saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan pertulangan atau enkondral atau pertulangan enkondral, yang dimana proses pertulangan enkondral di sini itu melibatkan beberapa zona yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama itu zona istirahat. TBK saya mengambil preparat yang ini, tidak ada penunjukan. Selanjutnya itu saya menunjukkan zona istirahat, yang dimana kalau zona istirahat sendiri di sini itu dimana terletak di bagian paling atas yang di sini mengandung sel-sel kartilago yang belum aktif. Biasanya itu kalau misalkan di zona istirahat itu semua sel-sel yang ada di sini itu masih dalam bisa dibilang masih istirahat, belum dan belum aktif. Zona ini biasanya berfungsi untuk mempercadangkan sel-sel untuk pertumbuhan. Selanjutnya itu ada zona proliferase, yang dimana zona proliferase di sini itu semua sel-sel itu mulai membelah dan berprofiliase membentuk kolom sel yang berdekatan. Seperti pada di gambar ini memperpanjang tulang secara longitudinal.
Selanjutnya itu ada zona hipertrofi, yang dimana sel-sel ini membesar seperti pada di gambar, dan matriks-matriks di sekitar mereka menjadi lebih padat. Bisa juga dibilang pada zona ini semua sel-sel yang ada di sini itu mempersiapkan diri, menyiapkan kartilago untuk mineralisasikan. Selanjutnya itu zona mineralisasi, yang dimana matriks kartilago di sini mulai menambatkan mineral, dan kondrosites mulai mati. Ini adalah tahap transisi dari kartilago ke tulang, yang dimana tahap-tahapnya itu bisa kita lihat pada di gambar. Ini merupakan tahap-tahap kartilago ke tulang. Selanjutnya itu ada zona osifikasi. Kalau zona osifikasi di sini adalah zona di mana pembuluh darah dan sel-sel atau osteoblas atau sel pembentuk tulang itu masuk ke area sini, menggantikan kartilago dengan tulang-tulang yang baru. Yang biasa zona ini merupakan zona paling terakhir pada pertulangan enkontral. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan tulang sepanjang dan penyembuhan fraktur. Dan setiap zona yang ada di pertulangan enkontral ini memiliki atau berkontribusi pada perpanjangan dan pembentukan tulang secara bertahap pada tubuh manusia. Sekian yang bisa saya jelaskan pada tulang dan tulang rawan. Tabe Kak, mungkin sekian bisa saya jelaskan. Terima kasih.